الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam karyanya As-Sunan dan Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang hadis ini dinilai oleh para ulama dengan kualitas hasan, baik, artinya bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan. Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar." Maukah aku beritahu kalian dengan orang tuharrimu yang diharamkan alaihi atas orang tersebut an-nar, neraka. Artinya orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat penasaran. Seraya menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu siapa saja orang-orang yang haram tersentuh dirinya oleh neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahal. Orang yang haram tersentuh oleh api neraka adalah setiap orang yang hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hayyin? Hayyin adalah orang yang jiwanya stabil, tidak labil, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah ngamuk. Jiwa seperti ini dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu condong pada kebaikan. Selain itu, hayyin juga dikatakan oleh para ulama orang yang rendah hati, menjauhi sifat takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, lebih mulia, lebih istimewa daripada orang lain. Yang sedikit saja menepi sifat ini dalam hati, haram pelakunya masuk dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya sedikit saja menepi sifat takabur. Takabur didefinisikan oleh Rasulullah dengan ghamtun nas wa batarul haq, meremehkan orang lain, merasa lebih besar, lebih mulia daripada orang lain. Wa batarul haq, dan enggan menerima kebenaran, enggan menerima nasihat kebenaran. Ini takabur.
Orang yang hayyin akan menjauhi sifat ini. Kemudian ketika beramal, orang yang hayyin akan optimal, akan maksimal, akan diteliti dengan matang, tidak sembrono, tidak serampangan, profesional. Dan ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah suka apabila kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqan, dengan optimal, dengan maksimal, teliti, dipikir dengan matang, dengan profesional. Hari ini kita menghadiri sholat Jumat. Sebelum kita datang ke sini, kita mandi sunnah Jumat terlebih dahulu. Nawaitul ghusla li huduri salatil Jumat lillahi ta'ala. Kemudian kita menggunakan pakaian terbaik. Kemudian memakai wangi-wangian, berjalan menuju masjid ini dengan langkah kaki yang tenang, diiringi dengan zikrullah. Sampai masjid, kita awali dengan salat tahiyat al-masjid, kemudian mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Dari rumah sampai sini, sampai masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan salat Jumat, beramal dengan maksimal. Ini amalan yang paling, yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hayyin selalu beramal dengan itqan, dengan maksimal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, orang yang haram tersentuh oleh api neraka adalah layyin. Layyin adalah orang yang tutur katanya baik, tutur katanya santun, tidak merugikan orang lain. Hal ini senada dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Muslim seperti apa yang utama itu, yang istimewa itu, yang mulia itu, yang sejati itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim sejati, muslim utama, muslim istimewa adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Satu, al-fam, lisan yang tidak dijaga, tidak dikendalikan. Kedua, al-farj, kemaluan, artinya perzinahan. Dan dua hal juga yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga, takwa Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila kita tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Karena diam juga mengistirahatkan malaikat untuk mencatat keburukan-keburukan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang haram tersentuh oleh api neraka adalah qarib. Qarib adalah orang yang hobinya menyambung tali silaturahim, hobinya berdamai, pemaaf, menebar kasih sayang. Apabila berselisih, layaknya anak kecil, setelah itu tidak lama berbaikan. Qarib, supel, humble. Dalam sebuah hadis, la yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim ketika mereka berselisih tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Artinya haram melakukannya. Nah, orang yang qarib akan mudah memaafkan, bahkan dia akan mendahulunya untuk meminta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dipanggil oleh sahabatnya, yang menoleh tidak hanya mukanya tetapi seluruh badannya, tanda bahwa beliau ingin menghormati sahabatnya, akrab. Apabila berbicara, semua sahabat beliau anggap penting, dan mereka pun menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teman bicara yang baik. Qarib, selalu senang untuk diajak diskusi. Kemudian yang terakhir, sahal, orang yang haram tersentuh oleh api neraka adalah orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain, memudahkan tentu tidak meremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya 24 jam terbuka untuk siapapun, para sahabat yang memiliki hajat, keluhan, kebutuhan. Bahkan beliau mengatakan, li an amshiya ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan bersama sahabatku yang punya kesulitan, punya hajat, punya kebutuhan, lebih aku sukai
daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Artinya beliau ingin mendampingi orang tersebut sampai persoalannya selesai. Hal itu lebih beliau senangi, lebih beliau sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan sholatnya di Masjid Nabawi saja lebih baik 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Tetapi apabila ada orang yang sedang kesusahan, beliau lebih memilih untuk mendahulukan orang-orang yang susah ini. Karena menolong orang lain merupakan ibadah muta'addiyah, ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, orang lain pun ikut merasakannya. Sementara i'tikaf merupakan ibadah qasirah, ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya saja. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita termasuk ke dalam sifat-sifat ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghindarkan kita dari murkanya, siksanya, azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi dzil tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqbilin asy-syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.